Langkah-langkah penjumlahan desimal. Yang pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Yang kedua, jumlahkan angka-angka yang urutannya sama. Contoh soal penjumlahan bilangan desimal. 3,25 ditambah 12,087. Langkah pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Kita susun bilangan pertama 3,25, bilangan kedua 12,087. Perhatikan tanda komanya lurus dalam kolom yang sama. Langkah kedua, jumlahkan angka-angka yang urutannya sama. Kita jumlahkan di sini. Kemudian kita hitung 0 ditambah 7 atau 7 tidak ada urutannya, maka kita tulis tetap 7. 5 ditambah 8 sama dengan 13, kita tulis 3 dan disimpan 1. Selanjutnya 2 ditambah 0 dan ditambah angka 1 sebagai simpanannya tadi, sama dengan 3. Komanya kita tulis tetap, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. 0 ditambah 1 atau 1 tidak ada urutannya, maka kita tulis tetap 1. Sehingga hasilnya adalah 15,337. Materi selanjutnya pengurangan desimal dapat kita selesaikan dengan cara susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Kemudian letakkan bilangan yang lebih besar di atas bilangan yang lebih kecil. Selanjutnya kurangkan angka-angka yang urutannya sama. Contoh soal pengurangan desimal. 15,2 dikurang 8,09. Langkah pertama, susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Atau kita susun berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Perhatikan pada bilangan pertama 15,2, kemudian bilangan kedua 8,09. Untuk lebih mudahnya tanda komanya di sini harus lurus. Kemudian langkah kedua, kurangkan angka-angka yang urutannya sama. Dalam pengurangan desimal sedikit berbeda dengan penjumlahan desimal karena jumlah tempat desimal atau banyaknya angka di belakang koma harus sama. Perhatikan bilangan kedua. 8,09 memiliki 2 tempat desimal, sedangkan bilangan pertama hanya memiliki 1 tempat desimal, sehingga harus kita tambahkan 0 di sini. Kemudian kita hitung. 0 dikurang 9 tidak bisa. Kita pinjam 1 dari angka di depannya, sehingga di sini menjadi 10. 2 sudah dipinjam 1, sisa 1. Kemudian kita hitung 10 dikurang 9 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kita tulis komanya. Selanjutnya 5 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari angka di depannya. Di sini menjadi 15 dan 1 dipinjam 1 menjadi 0. Kemudian kita hitung 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0 tidak perlu kita tulis karena pada angka paling depan. Sehingga hasilnya 7,11. Pecahan persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Jadi persen artinya per 100. Bilangan ini dibaca 35%. 35% dapat juga ditulis 35 per 100. Penjumlahan dan pengurangan persen dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Contoh penjumlahan persen. 15% ditambah 20% dapat kita selesaikan dengan cara menjumlahkan bilangan di depan tanda persen, yaitu 15 ditambah 20 sama dengan 35%. Bagaimana jika soal dalam penjumlahan persen, bilangan di depan tanda persen merupakan bilangan desimal? Untuk penyelesaiannya tetap sama, kita jumlahkan bilangan di depan tanda persen. Contohnya 3,25% ditambah 0,5%, kita selesaikan dengan cara menjumlahkan 3,25 ditambah 0,5. Kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun. 3,25% ditambah 0,5%. Kita tulis persen pada hasil. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita tulis komanya lurus pada tanda koma. Kemudian 3 ditambah 0 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3,75%. Contoh soal pengurangan persen. 57% dikurang 18%. Kita selesaikan dengan cara mengurangkan bilangan di depan tanda persen. 57 dikurang 18 sama dengan 39%. Contoh soal pengurangan persen dalam bentuk bilangan desimal.
4,3% dikurang 2,15%. Kita selesaikan dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menghitung atau mengurangkan bilangan di depan tanda persen. Karena bilangan ini merupakan bilangan desimal, maka kita hitung dengan cara bersusun. 4,3% dikurang 2,15%. Kemudian kita kurangkan. Kita tulis tanda persen sebagai hasil. Karena di sini merupakan pengurangan bentuk desimal, kita samakan jumlah angka di belakang koma. Kita tambah 0 di sini agar bisa dihitung. Untuk operasi hitung pengurangan, 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam angka di depannya. Di sini menjadi 10, 3 dipinjam 1, sisa 2. Kemudian kita kurangi, 10 dikurang 5, hasilnya 5. 2 dikurang 1, hasilnya 1. Kita tulis tanda koma, 4 dikurang 2, hasilnya 2. Sehingga hasilnya 2,15%.